Omongan lu bisa gue pegang nggak? Bisa, Pak. Sekarang kita pergi. Ingat ya, gua kasih waktu 2 bulan. Kalau lu ingkar, hidup lu akan menderita. Ingat lo! Ingat ya. Maafin Ibu. Di rumah kamu ada kayak semacam kelabang-kelabang bermunculan tidak? Ada. Ya. Wow. Munculnya lewat dari kamar mandi kah atau dapur kah? Bukan, dari kamar, kalau nggak dari belakang pintu. Kenapa jadi banyak? Ibu! Ibu! Semua kelabang-kelabang itu sudah pergi. Kelabangnya udah hilang. Makasih. Kenapa lagi? Kenapa sayang? Bu, tadi di sini banyak banget kelabang, Bu. Mana kelabangnya? Nggak ada. Tapi udah pergi semua. Perempuan berkonde itu, Bu, yang bantu mengusir mereka. Tapi karena dukun itu sudah cukup membantu kamu. Apa ada hal yang lain? Semoga hari ini banyak pelanggan yang pada bayar, jadi aku bisa bantu Ibu melunasi hutang-hutangnya. Aduh, gimana ini? Kenapa banyak pelanggan yang pada kabur? Mana banyak yang pindah juga. Kalau kayak gini ceritanya, aku bisa rugi besar. Ibu, bagaimana dengan masalah yang ini? Semua pada kabur. Tenang aja Hilda, sebentar lagi mereka akan menghubungi kamu kalau mereka sudah membayar. Iya, halo. Oh iya, Bu. Terima kasih untuk transferannya ya. Terima kasih ya, Bu. Tidak bakal ada pelanggan yang bisa lari dari kamu. Kamu kira kamu bisa pergi kemana, ha? Kamu mau apa sih? Lepasin! Sakit! Perempuan berkonde datanglah! Sakit, tolong! Menyerah saja kamu. Sedangkan penolongmu itu saja sudah kalah. Sudah, kamu apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Lalu, Roy, jangan kabur dia. Pulang ke duniamu. Panas! Panas! Terima kasih ya. Kalau bukan karena bantuan kalian, mungkin sekarang aku udah bisa mati. Iya. Oh iya, Hilda. Ini dia Pak Ustadz yang pernah aku ceritakan ke kamu yang bisa menyembuhkan semua penyakit kamu. Maaf ya, Mas. Aku nggak bisa deket sama Mas Pardi lagi. Aku takut Ibu marah. Permisi. Hilda. Kemana kamu di saat aku paling butuhin kamu? Kekuatanku melemah. Hantu bambu aku situ semakin kuat. Kamu harus menyediakan tumbal untukku agar kekuatanku kembali lagi. Malah apa maksud kamu? Aku mau darah segar dari lelaki yang kamu cintai. Mana mungkin aku melakukan hal itu? Lagi pula, aku sudah tidak membutuhkan lagi kehadiranmu. Seharusnya aku dari dulu mendengarkan apa yang dibilang oleh Mas Pardi. Berurusan dengan orang pintar hanya membuatku didatangi banyak masalah.
Rinto! 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 Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku inginkan tenaga gadis berkeliaran tembus di leher. Darah itu bisa membuatku jadi kuat dan tangguh. Orang ini telah ingkar janji dan nyawanya sebagai gantinya. Bagaimana bisa Rinto terlibat denganmu? Orang ini ikut pesugihan, berjanji akan Hilda yang berkeliaran tembus di leher. Tetapi sampai detik ini hal itu tidak pernah terjadi. Jika aku bisa mendapatkan Hilda, apakah aku akan mendapatkan kekayaan? Tentu saja. Baiklah, aku akan memberikan Hilda untukmu. Untuk sekarang, sudahi saja laki-laki menyedihkan ini. Menurut Roy alasannya sang penyembuh ini nggak nyebutin nama kenapa ya? Misalkan saya nanya nih sama Roy, Roy yang ngerjain Linda siapa sih? Terus Roy nggak mau nyebutin nama. Nah kira-kira alasannya kenapa? Ada beberapa alasan kenapa sang orang yang penyembuh itu bisa tidak mau menyebutkan. Pertama, tidak ingin membuat kamu khawatir yang lebih dalam. Hilda, dah, kenapa kamu dah? Hilda, lihat ibu. Hilda, kenapa kamu? Kamu kenapa nak? Kenapa? Cerita-cerita apa yang terjadi? Bu, Ya, Hilda harus bagaimana lagi, Bu? Perempuan berkonde itu sudah nggak bisa Hilda andalin lagi. bukannya dia itu udah harusnya menolong kamu dan menjaga kamu supaya usaha kamu lebih baik. Tadinya emang begitu, Bu. Tapi berjalannya waktu, usaha Hilda makin banyak kendala. Dan bahkan kekuatannya melemah. Sekarang dia malah minta Bu. Maksud kamu apa? Dia meminta Hilda untuk menerima Mas Pardi. Dan Hilda nggak mungkin ngasih Mas Pardi ke dia, Bu. Ya, sabar nak. Bu, Hilda juga udah mengusir perempuan berkonde itu. Hilda berharap dia udah nggak mengganggu Hilda lagi, Bu. Iya nak. Iya nak, sabar. Namanya orang kan seperti saya sama Roy sering berulang-ulang bilang bahasa cintanya beda-beda ya. Ada yang nggak bisa mengutarakan tapi bisanya ngasih-ngasih, memenuhi kebutuhan materi. Ada yang manis bicaranya tapi dompetnya pahit, gitu. Ya, atau ada orang kan nggak sempurna ya. Iya. Kita harus cari orang pintar lainnya. Enggak, Bu. Mulai sekarang Hilda mau serahin semuanya sama Tuhan. Kenapa nak? Kalung ini kenapa bisa di leher Hilda lagi, Bu? Aduh. Kamu tidak bisa mengusir saya begitu saja dari kehidupanmu. Kamu pergi dari sini! Ibu! Ibu jangan pergi, Bu! Tolongin Hilda, Bu! Saya mau darah kamu sekarang juga, Hilda. Satani garang. Sudah tenang nak, tenang nak. Sementara ini perempuan itu kan sudah pergi. Ibu akan pikirkan pakai cara lain ya. Bu, kenapa kalung ini bisa ada di leher Hilda lagi ya, Bu? Padahal kemarin Hilda udah buang kalung ini, Bu. Aku butuh darahmu. Untuk apa? Itu syarat yang lain. Karena kau ingin menjadi kaya.
Fardi, kamu sudah yakin mau melamar Hilda? Yakin Bu, lagian kan Hilda sekarang udah sembuh dari penyakit yang gak wajarnya itu. Oh, ya. Terima kasih ya. Jadi gimana Mas Fardi? Iya, jadi Mana ibu kamu? Saya pengen ketemu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Saya ingin menjual rumah ini. Biar bagaimanapun, ini rumah suami saya. Oh, nggak bisa. Rumah ini sudah diberikan dari Mas Julfan kepada kami. Jadi rumah ini milik kamu. Rumah ini masih atas nama Mas Julfan. Jadi ini bukan punya kamu. Lagian, saya pengen jual rumah ini buat bayar utang-utangnya Mas Julfan tuh. Saya juga kesal. Sebagai istri pertama, cuma dikasih utang doang. Dan kamu malah nempatin rumah ini. Jadi, biar adil, rumah ini harus dijual. bangun pegangan Pak. Gila. Hilda. Dia. Bu, tolong Bu, dia kesurupan. Pegangin dia Bu, biar saya yang bacain doa. Hilda, nak. Sial, gagal lagi. Aku akan cari cara lain untuk mengembalikannya. Hilda, kamu udah sadar? Hilda, kamu udah sadar, nak? Alhamdulillah. Emangnya Hilda udah berapa lama di sini? Kamu udah 2 hari nggak sadarkan diri, nak. Sekarang kamu udah sadar, nak. Ini ada apa ini? Ya Allah. Mana darah laki-laki yang kamu cintai itu, Hilda? Hilda, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa, sayang? Alhamdulillah. Hilda, kamu harus rajin-rajin sholat ya dan berzikir, minta perlindungan sama Allah. Maafin Hilda ya Bu. Seandainya Hilda bisa bantu Ibu, pasti rumah ini gak akan diambil sama Tante Yayu dan Delia. Maafin Hilda Bu. Ini bukan salah kamu, nak. Ini salah ibu. Tapi mungkin memang nasib kita udah begini, nak. Udahlah Hilda, kamu nggak usah ngerasa bersalah begitu. Makanya kalian itu harus percaya dengan kekuasaannya Allah. Karena Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Jadi aku percaya kalian bisa kok ngelaluin ini semua. Ya, makasih. Itu suara Delia kan? Ya, sekarang kita masuk aja. Delia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Delia. Kita harus cari Delia sekarang. Nah, maksudnya Kak Ruby gini, kamu kan udah ditolong Allah nih, udah dikasih jalan. Udah dijauhin orang yang jahat dari kamu. Nah, kalau bisa, ya jalani hidup aja ke depan. Memulai sesuatu yang baru, usia baru 20 kan. Masih panjang. Delia! 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 Awas mobil Delia! Astagfirullahaladzim. Pak, gimana nih, Pak?
Delia! 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 Ada alasan yang kuat ketika Islam melarang umatnya untuk menjauhi suatu perbuatan. Terkadang alasan tersebut tidak dapat ditangkap oleh manusia. Seperti yang saya lakukan dengan tetap pergi ke dukun. Padahal sudah diperingatkan bahwa hal tersebut adalah musyrik. Awalnya saya tidak tahu kenapa hal tersebut dilarang. Tetapi setelah saya dikejar-kejar oleh sosok jin yang awalnya membantu saya, akhirnya saya sadar bahwa meminta bantuan selain kepada Allah pasti membutuhkan sebuah pengorbanan yang jauh lebih besar. Semua larangan-larangan pasti mempunyai alasan yang kuat, yaitu untuk melindungi hambanya dari kerugian yang besar. Semoga pemirsa bisa mendapatkan hikmah dari apa yang terjadi pada saya.